Ya, kembali lagi di Sapa Malang bersama saya Nadifa dan juga masih dengan Kak Lika dari Lika Souvenir. Kita tadi sudah ngobrol ya gimana Kak Lika ini membangun bisnis bonekanya ini, Lika Souvenir, dan ini adalah salah satu boneka custom ya yang dikerjakan oleh Kak Lika ini untuk salah satu event ya yang dipesan begitu. Nah, memang kan dari awal Kak Lika ini sudah banyak sekali yang dilalui, mulai dari bisnis skala kecil yang hanya menyediakan ready stock tadi ya, sampai sekarang harus custom nih teman-teman kalau misalnya ingin pesan di Kak Lika bonekanya seperti saat ini yang saya pegang ini. Nah, Kak Lika bisa diceritakan dong, karena tadi kan mulai dari awal ya, dari bisnis kecil ke bisnis yang besar, untuk membeli boneka ini aja harus custom begitu ya. Nah, tantangannya apa sih yang dilalui mulai dari awal sekitar tahun 2002 begitu ya, sampai 2024 saat ini? Itu tantangannya apa saja yang dilalui oleh Kak Lika? Iya, pasti ada masa-masa kita itu stagnan, dalam posisi stagnan ya. Jadi kayak kita itu harus melakukan apa supaya cepat, supaya bisa bertahan dan bisa berkembang. Jadi kalau jadi produsen atau jadi UKM atau ada bisnis itu, kita ya paling enggak gimana caranya bertahan dan gimana caranya berkembang. Itu PR-nya jadi owner itu ya. Jadi ketika saya jualan untuk konsinyasi dengan produk yang sudah ramai di pasaran, kita ikut berkecimpung di situ, kita ikut dapat larisnya juga, Mbak. Tetapi harga itu sudah bersaing. Nah, itu sih yang sering terjadi. Jadi kita ngikuti harga yang sudah di pasaran, karena boneka itu sudah ada di pasar sekian banyaknya, bersaing dengan produsen yang lain. Jadi pernah dalam masa-masa itu laris banget, tapi cuma dapat capeknya. Secara laba kita harus berkembang lagi, gimana supaya ini bisnisnya berkembang, nambah karyawan atau apa, nggak bisa. Jadi cuma dapat larisnya aja gitu. Terus saya mikir untuk mengubah pasar, ketemulah dengan tema boneka K-pop waktu itu. Nah, boneka K-pop itu hadirnya di waktu yang tepat di tahun 2017-an. Di mana itu musimnya kita sudah ada Instagram sama FB Ads gitu-gitu ya Mbak ya. Jadi kita ngikuti sistem jualan online yang lagi ngetren waktu itu. Terus ada boneka K-pop yang hadir juga, jadi kita penjualannya lumayan luar biasa. Jadi saya lepas dari tema-tema boneka kartun yang ada di pasaran itu, saya masuk ke tema boneka K-pop, itu kita bisa sampai ekspor ke beberapa negara. Jadi kayak anak-anak K-pop reseller itu custom bikin gambar, kemudian saya mengerjakan bonekanya. Kadang saya sendiri yang melakukan pengiriman ke luar negeri, yang ngurusi pengirimannya ke luar negeri gitu. Oke, tantangannya memang berarti ini ya, selera pasar kan juga berubah-ubah begitu ya. Banyak sekali yang berubah begitu ya. Setiap tahun pun banyak sekali trennya ya kali kayak memang ya. Iya. Jadi setelah dapat yang event K-pop, jadi tema-tema K-pop itu bertahan sekitar 4 tahun waktu itu ya. Lumayan membuahkan hasil yang memuaskan untuk usaha saya waktu itu ya. Tetapi ya gitu, itu ada lagi masanya kita harus bertahan dan berkembang. Gak mungkin saya bertahan terus di K-pop, karena pemainnya mulai banyak lagi, saingannya mulai banyak. Terus saya pindah lagi, cari apa ya yang supaya kita itu tetap jadi produsen boneka, tetapi usaha ini bisa berkembang lebih besar lagi gitu ya. Cari ide, kemudian kan ini saya custom ya, custom itu kan ngerjakannya sulit. Kita mendesain mulai awal itu kadang itu revisi bisa 6 kali Mbak. 6 kali revisi sampai sesuai imajinasi gambar si order ya. Jadi kan kita mencerna dulu gambar ini supaya imajinasinya dia sama imajinasi saya membaca gambar ini supaya sama dulu, terus saya jadikan boneka. Nah, itu revisinya bisa sampai 6 kali. Tetapi dari revisi yang sulit itu, kenapa kok hanya diproduksi 50 biji selesai, 100 biji selesai? Itu permainan K-pop waktu itu gitu. Jadi karena saya belum punya brand yang begitu besar, jadi orang order 50 biji, 100 biji saya terima gitu ya. Terus saya merubah, oh ini ada yang sering dikerjakan itu maskot olahraga.
Nah, saya lihat itu waktu itu pernah baca maskotnya si game atau apa ya yang dikerjakan di pabrik di Malang itu ya. Loh, kok enak banget ya ini sekali desain tapi produksinya ribuan. Ya itu saya main-main di situ, saya masih di online. Kalau merubah pasar itu sebenarnya kan gampang ya kalau di online ya. Tinggal SEO-nya, hashtag-nya atau apa gitu kan bisa diubah pasarnya ke sini itu ya. Itu mulai saya main-main ke maskot olahraga. Kok responnya luar biasa ya, seneng. Satu desain diproduksi 1000 itu kan memudahkan saya sekali ya. Jadi kayak biasanya karyawan dikit-dikit diajari ganti model, diajari lagi ganti model. Kalau sekarang saya cukup mengerjakan satu desain, dikerjakan 1000 sudah, saya bisa agak leha-leha sedikit gitulah biasanya. Itu terus juga penjualannya banyak, omsetnya bisa itu ya itu saya tekuni sampai sekarang. Gitu. Tadi kan juga salah satu tantangannya ya tadi ya kalau custom seperti ini kita juga harus menyamakan ya imajinasi dari pemesan lalu juga dengan kita ekspektasinya pun juga tentu akan berbeda dengan kita. Itu juga jadi salah satu tantangan Kalika ya dalam membangun Lika Souvenir ini. Nah tadi kan juga banyak sekali ya mulai dari sajadah terus sampai sekarang bonekanya harus ada ready stock terus sekarang custom kayak gini. Gimana sih Kalika ini cara untuk terus berinovasinya melihat pasar yang terus berubah-ubah gitu kan. Bener. Ini kita kan sebagai pelaku UMKM juga harus terus berinovasi ya. Nah, berinovasinya ini apa sih yang harus kita perhatikan Kalika selain melihat pasar, lalu juga tadi kan Kalika juga sempat melihat cara penjualannya ya sekarang juga sudah mulai merambah ke online. Nah, itu bagaimana Kalika menjalaninya? Iya. Untuk tadi kan saya katakan bertahan dan berkembang itu kan ya. Sekarang main di boneka custom maskot olahraga pun saya harus memikirkan bertahan dan berkembang. Ya, bertahannya sudah berkembangnya ini sudah bertahan 3 tahun. Sekarang saya mikir lagi nih, kenapa yang saya sudah desain dengan segala sulitnya terus diproduksi hilang lagi gitu kan, sampai numpuk itu yang namanya pola boneka itu ya sudah nggak kepake lagi kayak gitu dulu. Sekarang mikir saya masuk ke segmen mana lagi, jadi tetap saya ubah pasarnya tapi dengan tetap jadi produsen boneka. Gimana ya caranya supaya ini ada repeat order. Kita paling seneng itu dapat repeat order sebenarnya kan ya. Jadi dari desain yang begitu rumitnya, terus repeat order, gimana ya saya pasarnya kemana lagi ya? Ternyata orang membutuhkan maskot boneka itu pasarnya luas banget. Sekarang main di corporate. Corporate itu kan ada maskot perusahaan, ada maskot kayak kampus atau sekolah. Nah itu ternyata akhirnya saya ketemu pasarnya yang sekarang yang saya geluti dalam 1 tahun 2024 ini. Oh seneng banget. Jadi begitu kemarin order pertama sudah ribuan, ada rutin repeat order. Nah itu dari ternyata mainnya di kampus sama maskot perusahaan. Nah itu sekarang. Jadi sekarang itu selain menerima custom baru, kita tetap mengerjakan repeat order dari para pelanggan gitu. Oke, berarti iya cukup lama juga ya Kak Lika ini apa namanya research pasarnya juga begitu ya dari yang awalnya sajadah lalu sekarang di ini ya tadi ya maskot olahraga dan juga kampus tadi ya. Tapi ya nggak boleh kita itu seneng-seneng dan santai gitu aja ya, tetap bertahan dan berkembang gitu. Oke, itu ya bertahan dan berkembang ini menjadi salah satu triknya dan tipsnya juga dari Kak Lika nih untuk memproduksi boneka berkembangnya UMKM boneka seperti yang saya pegang saat ini. Nah, untuk itu nanti saudara jika ingin tahu bagaimana sih kalau cara pesannya begitu ya, karena ini kan sekarang udah harus custom begitu ya dan mesennya dalam skala besar. Nah, jangan kemana-mana, nanti kita akan diskusi lagi bersama Kak Lika, tetap di Sapa Malang.